Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Animo bakal bahas tentang panik. Nah, mungkin ini sudah sering kita dengar ya. Panik itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya panik ini adalah reaksi wajar dari seorang manusia ketika terdapat keadaan yang stressful atau menekan dan berbahaya di sekitarnya. Jadi panik ini memang reaksinya wajar. Tapi panik ini menjadi tidak wajar ketika dirasakan oleh seorang manusia sering berulang dan pada situasi yang sebenarnya tidak menekan dan tidak berbahaya. Inilah yang kemudian menjadi tidak wajar. Dalam dunia psikologi, panik ini menjadi sebuah gangguan ketika terjadi beberapa kali, berulang kali dalam waktu 1 bulan dan biasanya disertai dengan kecemasan yang berat gitu. Dan ada diagnosa-diagnosa pendukung lainnya memang harus ditegakkan oleh seorang psikolog ataupun psikiater. Panik itu sendiri biasanya terjadi sekitar 5-20 menit. Ini yang wajarnya. Paling lama biasanya selama 1 jam gitu. Jadi jangka waktunya memang di sekitaran itu. Lalu apa sih sebenarnya gejala-gejala gangguan panik ini? Yang pertama biasanya orang yang merasakan panik ini muncul gejala seperti mual, kemudian menggigil, gemetar biasanya di tangan atau badannya juga ikut gemetar, ada perasaan kesemutan mungkin di tangan atau di kaki, biasanya terjadi seperti itu. Juga kemungkinan mati rasa, kalau nggak kesemutan mati rasa. Nah, yang selanjutnya juga ada kemungkinan palpitasi jantung, kemudian keringetan yang berlebih, yang biasanya mungkin kita tidak seberkeringat itu, atau mungkin di daerah atau di ruangan yang sebenarnya dingin tapi kita keringetan, pusing, hiperventilasi ini nafas yang berlebih atau mungkin lebih cepat, ada nyeri di bagian dada, kemudian leher atau dada seperti tercekik, dan yang terakhir biasanya juga disertai dengan mulut yang terasa kering gitu. Jadi ini beberapa gejala yang muncul biasanya ketika kita merasakan panik. Lalu kenapa sih sebenarnya panik ini terjadi? Biasanya panik yang sampai menjadi gangguan itu terjadi karena adanya trauma. Sekali lagi, panik itu sebenarnya sesuatu yang wajar ketika situasi atau keadaan di sekitarnya memang membutuhkan si panik ini. Memang wajar untuk munculnya si panik ini. Tapi ketika ini sudah menjadi gangguan, maka biasanya ini muncul karena adanya trauma di masa lalu. Traumanya seperti apa? Memang setiap orang akan berbeda. Lalu gimana sih sebenarnya cara kita untuk bisa menangani panik yang sering kita rasakan? Yang pertama adalah ketika kita merasakan panik dan ini sudah terjadi berulang-ulang di keadaan yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin keadaan yang wajar, misalnya keadaannya sangat normal gitu ya, teman-teman perlu untuk mengatur pernafasan terlebih dahulu. Teknik pernafasan yang paling sering digunakan adalah teknik 478 dengan 4 hitungan menarik, 1, 2, 3, 4, sambil menarik sambil kita hitung, kemudian ditahan dalam hitungan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dihembuskan dalam hitungan 8 gitu. Pada beberapa orang bisa juga kalau memang di tempat terbuka yang cukup sepi atau di ruangan yang kedap suara, yang penting tidak mengganggu orang lain, ketika menghembuskan bisa sambil mengeluarkan suara. Itu biasanya ada beberapa orang yang melakukan ini di pinggir pantai atau mungkin di ruangan yang dia sendirian dan tidak mengganggu orang di sekitarnya. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk tidak melawan. Jadi ketika panik itu datang, cobalah untuk memahami bahwa diri kita memang sedang merasakan panik. Oke, saya sedang panik berarti tangan saya gemetar, saya berkeringat di ruangan yang sejuk seperti ini, nafas saya lebih cepat, berarti saya sedang merasakan panik. Oke, saya sedang panik, saya panik karena bla bla bla. Itu lebih baik dibandingkan misalnya kita mencoba untuk saya nggak boleh panik, tidak boleh dirasakan, harus dilawan. Karena semakin kita lawan sebenarnya semakin berat kita rasakan dan semakin berat untuk dirilis gitu
gitu ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah cobalah untuk mengubah posisi. Ketika teman-teman sedang tiduran, cobalah untuk duduk. Walaupun sedang duduk sambil bersandar, cobalah untuk duduk dengan posisi yang lebih nyaman. Posisi yang nyaman itu seperti apa sih? Berusaha untuk meletakkan telapak kaki kita di tanah, di lantai, atau di rumput yang ada di bawah kita. Gitu. Jadi tidak dijinjit, misalnya ini telapak kaki tidak dijinjit atau tidak saling berpangku kakinya, tapi diletakkan dengan tepat di atas lantai gitu. Kalau memang lagi menggunakan sepatu atau sendal, bisa dilepaskan sebentar. Jadi supaya kita benar-benar merasakan bahwa kita memang ada di tempat itu dan lebih bisa berfokus pada fisik kita, tidak berfokus pada emosional kita. Dan yang keempat, pahamilah bahwa ini memang berat, ini memang sulit, ini memang tidak nyaman, tapi serangan panik ini akan berakhir. Semakin kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tadi, 3 poin sebelumnya, semakin mudah ini berakhir. Jadi 4 hal ini bisa dilakukan. Dan yang kelima, kalau memang hal ini sudah berlangsung terus-menerus dan mengganggu aktivitas teman-teman dan teman-teman merasa tidak nyaman, saya sangat menyarankan untuk mendatangi layanan kesehatan mental terdekat. Ke puskesmas bisa, ke rumah sakit bisa, ke biro psikologi bisa. Saat ini di keadaan pandemi seperti ini bahkan banyak layanan yang terbuka secara online gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai mencoba itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat. Ears, looking eyes.